Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan tuntunlah aku di jalan yang Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, kami hendak mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami rindu menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati Bapa kepada kami lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar saat ini. Kuduskanlah setiap kami yang Maha Mulia. Apapun pelanggaran salah dan dosa kami mohon pengampunan Bapa, supaya oleh pengampunan-Mu saat ini kami dipandang layak di hadapan-Mu ya Allah. Dan biarlah kami menerima kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itulah yang mengubah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kerinduan kita akan Tuhan seharusnya seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 73 mulai ayat yang ke-25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, sebagai orang percaya kita harus sadar sungguh bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya kebahagiaan hidup kita yang sejati. Saudaraku, mari sejenak kita renungkan akan hal ini, bahwa sepanjang hidup kita dalam pengiringan kita akan Tuhan selama ini, sudahkah kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebutuhan hidup yang kita perlukan dalam hidup ini? Sebab kalau mau jujur, selama ini hati kita sudah terlanjur dicemari oleh berbagai keinginan dunia, sehingga tanpa kita sadari kita tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebutuhan hidup yang kita perlukan. Kenapa itu terjadi dalam hidup kita, saudaraku? Karena selama ini seringkali kita lebih banyak memikirkan kebutuhan-kebutuhan hidup yang semuanya itu selalu berhubungan dengan kehidupan jasmani kita. Baik itu makan, minum, dan pakai, gaya hidup kita, dan berbagai hasrat untuk menikmati kesenangan hidup dunia. Semua itulah yang membuat bejana hati kita ini sudah terlanjur kita isi penuh dengan semua kebutuhan hidup yang sama sekali tidak bernilai kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk menyadari akan hal ini sebelum terlambat. Ya, sebelum terlambat. Artinya ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, jangan pernah menunda waktu untuk sungguh-sungguh bertobat dan mulai berubah, serta mulai mengisi pikiran kita dengan kebenaran ini, bahwa hanya Tuhan saja yang kita perlukan. Mengingini Tuhan lebih dari apapun yang ada di dunia ini adalah keinginan yang bukan saja tepat, tetapi itu adalah keinginan yang bernilai kekal. Keinginan yang membuat hati kita semakin rindu untuk terus melekat dengan Tuhan. Bahkan sekalipun saat ini keadaan hidup kita ada dalam kesulitan, ada dalam kesusahan, bahkan ada dalam penderitaan sekalipun, kita tidak pernah tergoda terhadap keinginan dunia apapun selain mengingini Tuhan saja. Saudaraku, mungkin tidak banyak orang suka dengan kebenaran seperti ini, tetapi saya harus katakan ini dengan jujur dan tulus kepada saudara, bahwa menjadikan Allah satu-satunya bagian hidup kita yang paling berharga lebih dari apapun adalah keputusan hidup yang bernilai tinggi. Sebab itulah yang akan membuat kita hanya mau memikirkan perkara-perkara yang di atas, yaitu yang di sorga, di mana Kristus ada, dan bukan perkara-perkara yang sia-sia di bumi ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang selama ini kita masih hidup di dunia. Kita masih perlu sandang pangan, artinya kita masih perlu makan, minum, dan pakai. Tetapi ingat baik, kita harus tetap ingat bahwa semuanya itu bukan segala-galanya. Sebab seperti firman Tuhan katakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Dan seperti nasihat firman Tuhan yang lain dikatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudara, dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan tersebut, kita bisa mengerti bahwa Tuhan hendak mengajarkan kita untuk tidak mengarahkan fokus hidup kita kepada dunia ini. Itulah kenapa kita harus mulai menyadari akan hal ini dengan serius sebelum terlambat, di mana kita harus mulai berpikir bahwa tidak ada yang lain yang kita perlukan melebihi Tuhan di dalam kehidupan kita.
Saudara, hanya orang-orang yang merasa memerlukan Tuhan lebih dari apapun dan siapapun yang ada di dunia ini yang akan melihat kemuliaan Allah di dalam kekekalan. Itulah yang dimaksudkan firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita merasa memerlukan Tuhan lebih dari apapun dan siapapun, itu artinya kita menyadari sungguh bahwa hidup di dunia ini adalah kesempatan untuk berubah supaya menjadi pribadi seperti yang Allah kehendaki, yaitu menjadi sama seperti Tuhan Yesus Kristus, supaya pada akhirnya kita bisa dikenal dan diterima sebagai anak-anak Allah di dalam kerajaan Bapa di sorga. Saudara, itulah kenapa firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Merasa lapar dan haus akan kebenaran sama dengan merasa lapar dan haus akan Tuhan, sebab hanya Tuhanlah satu-satunya yang kita perlukan, satu-satunya kebutuhan hidup kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, karena kami disadarkan bahwa selama kami hidup di dunia ini, sesungguhnya kami harus benar-benar menyadari kebutuhan hidup kami yang terutama hanya Engkau saja. Dan mulai saat ini ya Bapa, kami mau menjadikan Engkau sebagai satu-satunya kebutuhan hidup yang kami perlukan dan bukan yang lain. Karena kami mau mengarahkan pandangan kami tertuju kepada kehidupan yang kekal. Kami mau mengarahkan pandangan kami tertuju kepada kerajaan-Mu ya Bapa di sorga. Sebab kami rindu di balik kehidupan ini nanti, di balik kematian nanti, kami rindu kami boleh diterima di dalam kerajaan-Mu ya Bapa. Roh Kudus Tuhan, tolong kami. Biarlah di sepanjang sisa umur hidup kami mau berjalan terus di dalam pimpinan-Mu ya Allah Roh Kudus. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami untuk terus dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kami tahu Roh Kudus akan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah menyadarkan kami, bahkan memberkati kami. Saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Allah Bapa di sorga akan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.